Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar membeli tomat, mampir ke toko olahraga membeli sepatu. Salam takjim dan salam hormat. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Guru Besar kita, Bapak Muji Santosa, selaku Direktur Utama Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Profesor Mukli selaku admin. Yang kami hormati Pak Mustafa, Bapak Ibu peserta Zoom meeting pengadaan barang jasa pada hari ini. Dan tidak lupa juga kami hormati Bapak narasumber kita, Bapak Samsunan, STMT. Beliau adalah dosen Universitas Teuku Umar Molaboh Aceh. Burung jalak, burung kenari dibeli dari Kota Tanjung Pinang. Mohon izin saya mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Nasir dari UKBWJ Kota Pangkal Pinang. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada hari ini seperti biasanya jadwal kita hari ini hari Senin tanggal 20 Desember 2021 jam 2 insya Allah sampai dengan selesai. Materi kita hari ini adalah kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung. Insyaallah materi kita akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Samsunan. Tapi sebelumnya kami akan menyampaikan, membacakan susunan acara kita pada hari ini. Sebelum kita buka acara ini, untuk keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan dalam pelaksanaan acara pagi pada hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tata tertib pada webinar atau Zoom meeting hari ini adalah pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai waktu pelaksanaan. Kedua, peserta dilarang menyebarkan link selain untuk anggota kelas MS. Yang ketiga, narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab kurang lebih 45 menit. Kami sampaikan peserta yang akan menyampaikan atau mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengetik di kolom chat yang telah tersedia atau mengklik tombol raise hand. Kemudian akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada moderator, kepada narasumber langsung. Peserta diharapkan untuk mengisi link daftar hadir atau post-test yang akan dibagikan pada saat kegiatan berlangsung sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Insya Allah paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Peserta yang tidak mengisi link daftar hadir atau post-test tidak akan diberikan sertifikat kehadiran. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua peserta pada hari ini yang sudah ikut aktif bergabung dalam diskusi ini untuk mengisi namanya, untuk mengisi daftar hadir pada hari ini. Terakhir, peserta dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan kegiatan webinar pada hari ini. Semoga kita yang hadir pada hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya anak laki-laki lahirnya di bulan Desember.
Orangnya pendiam, suka menyendiri di kamar. Narasumber bukanlah sembarang narasumber. Beliau adalah Bapak Samsuddin FT dari Universitas Teuku Umar. Untuk pembahasan hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan PP nomor 16 tahun 2021 yang insya Allah akan disampaikan secara jelas, gamblang. Mudah-mudahan kita semua di sini dapat berdiskusi aktif untuk membahas materi pada hari ini. Untuk sementara, untuk mempersingkat waktu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Waktu kami persilakan kepada Pak Samsunan STMT untuk menyampaikan materinya. Waktunya kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nasir. Jelas suara saya, Pak? Siap, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, saya mendapatkan kepercayaan dari Pak Muji Santosa dalam MSTC, Muji Santosa Training and Consulting. Terima kasih kepada Pak Muji Santosa, kemudian terima kasih juga Pak Mukhlis yang senantiasa mendampingi kita selalu sebagai admin. Kemudian terima kasih Pak Nasir sebagai moderator dan teman-teman para senior saya di sini, ada Pak Suhendra, ada Cak Mustafa, ada Pak Kasman dan teman-teman lainnya yang sangat mumpuni di pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saya justru lebih banyak bergelut di jasa konstruksi dan di bangunan gedung. Mungkin ada sebuah hal yang spesifik di bangunan gedung, karena kalau berbicara masalah konstruksi, kalau berbicara masalah jalan, jalan itu hanya mengukur panjangnya saja. Sementara gedung mengukur panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian jalan hanya beberapa item pekerjaan walaupun dengan panjang yang sangat panjang, tetapi gedung walaupun dia kecil tapi itemnya luar biasa banyak. Yang selanjutnya juga, kalau jalan, irigasi, dan bangunan air lainnya, itu relatif dilaksanakan oleh pemerintah. Dan pemerintahnya pun yang melaksanakan lebih kepada dinas teknis, Kementerian PUPR, dan instansi teknis yang terlibat. Sementara bangunan gedung, tidak hanya dari Kementerian PU, tapi kementerian non-teknis lainnya, dinas-dinas non-teknis juga melaksanakan pembangunan bangunan gedung. Bahkan swasta pun banyak membangun bangunan gedung. Mungkin hari ini kita para peserta, baik dari instansi pemerintah, dari pelaku penyedia jasa konstruksi, maupun dari sebagai masyarakat, ketiga-tiganya itu kita terlibat dalam pelaksanaan bangunan gedung. Nah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 telah dikeluarkan sebagai undang-undang tentang bangunan gedung. Kemudian pada tahun 2005 telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian pada tahun 2020 lahir Undang-Undang Cipta Kerja. Izin Pak, slide tidak berjalan Pak ya? Ya, belum. Oh, alhamdulillah. Ya. Silakan Pak. Pada tahun 2020 lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga dengan kelahiran undang-undang tersebut, ya mungkin ini hanya memperkenalkan saja. Nah, di sini kita melihat dengan lahir Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, maka pekerjaan di dunia konstruksi itu, baik dia sumber daya air, jalan, jembatan, bangunan gedung, perkim, pengelolaan sampah, dan lain sebagainya, dia semuanya berlandaskan pada Undang-Undang Jasa Konstruksi, kemudian sebagai sumber daya dalam rangka pelaksanaannya ada terikat dengan Undang-Undang Keinsinyuran, kemudian ada Undang-Undang Arsitek, kemudian dipayungi oleh Undang-Undang Tata Ruang, karena dalam pekerjaan konstruksi ini tidak boleh melanggar atau keluar dari penataan ruang. Semuanya ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, kalau kita lihat pelaksanaan bangunan gedung, di sini ada penyedia jasa yang terlibat. Di sana ada kode etik, ada standar teknis, dan berbagai unsur lainnya yang mempengaruhi.
Kemudian penyedia jasa ini ada beberapa persyaratan yang dinaungi oleh asosiasi profesi, apakah sertifikat, walaupun sekarang IUJK-nya nggak ada lagi, tapi ada SKA dan SKT yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa. Kemudian ada keterlibatan pemerintah di sini, dalam hal ini mengatur tentang peraturan di daerah maupun peraturan di tingkat pusat. Nah, koneksi antara penyedia jasa dengan pemilik bangunan gedung itu tertuang dalam kontraktual, dalam hal ini menganut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Sementara antara pemilik dengan pemerintah di sini diikat oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dalam hal ini baik persetujuan bangunan gedung maupun sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Nah, latar belakang lahirnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 itu adalah berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melahirkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kemudian dalam hal arsitek lahir peraturan pemerintah nomor 15 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2017 tentang arsitek, dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nah, penyempurnaan pengaturan ini untuk memudahkan dan memberikan kepastian hukum, karena sejak tahun 2005 lahirnya peraturan pemerintah nomor 36, banyak daerah yang tidak menjalankan peraturan pelaksanaan undang-undang tentang bangunan gedung, sehingga kita melihat banyak bangunan gedung yang gagal, banyak bangunan gedung yang roboh, banyak bangunan gedung yang mengalami kendala dan kecelakaan, yang semuanya itu kalau kita merunut kepada aturannya, tidak tegasnya di daerah dalam menjalankan peraturan pelaksanaan undang-undang tentang bangunan gedung tersebut. Nah, apa yang berubah dari undang-undang bangunan gedung di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Yang pertama, kalau di Undang-Undang Bangunan Gedung mensyaratkan ada persyaratan teknis. Nah, persyaratan teknis dalam Undang-Undang Bangunan Gedung sekarang dirubah menjadi standar teknis. Kalau dulu persyaratannya, sekarang menjadi sebuah standar yang harus diikuti. Kemudian kalau dulu ada izin mendirikan bangunan, sekarang tidak perlu ada lagi izin mendirikan bangunan, tetapi justru persetujuan bangunan gedungnya. Persetujuan bangunan gedung itu mulai dari membangunnya, kemudian dalam tahapan pelaksanaan pembangunan sampai dengan akan difungsikannya sebuah bangunan gedung. Yang ketiga, penyelenggaraan bangunan gedung mulai dari penerbitan persetujuan bangunan gedung, kemudian sertifikat layak fungsi bangunan gedung, surat bukti kepemilikan bangunan gedung, dan rencana teknis pembongkaran harus dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung, sehingga seluruh Indonesia itu menjadi seragam dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung. Jadi kita, Bapak Ibu yang hari ini terlibat dalam pelaksanaan bangunan gedung, tentu semuanya nanti akan bermuara kepada sistem informasi manajemen bangunan gedung. Izin Pak. Kemudian izin ya. Pak, slide-nya tidak berjalan Pak ya? Ini berjalan? Slide ini enggak berjalan, slide ini. Cuma nomor 1 sampai baru nomor 1. Penjelasan Bapak sudah ke slide 6. Sebentar Pak. Siap. Mohon maaf Pak. Ini bisa nampak Pak? Ya tuh, lagi maju mundur. Oke. Siap, mantap. Alhamdulillah. Silakan Pak, lanjut Pak. Tapi dibesar Pak layarnya, bisa enggak Pak? Besarin. Ya, penampilannya dibesarin, dipakai mode slide. Ini udah Pak? Udah nampak Pak? Nampak Pak, tapi kecil Pak, enggak besar. Di sini udah saya besar. Ini ya Pak. Masih. Oke, enggak apa-apa Pak. Kalau saya sih terbaca sih. Cuma peserta yang lain saja. Silakan Pak, lanjut Pak. Silakan Pak. Ada nampak Pak? Nah, ini. Vape. Subhanallah, alhamdulillah. Silakan Pak, mantap nih. Oke, baik.
Ah, Yang perubahan yang keempat yang terjadi dalam pelaksanaan bangunan gedung ini, penerbitan persetujuan bangunan gedung itu lebih jelas dan lebih terukur waktunya. Dengan biayanya juga sudah diatur di masing-masing daerah, sehingga ini memenuhi standar teknis di semua daerah juga sama. Dan terakhir, fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah hadir melalui konsultasi bersama dengan tim profesi ahli dalam tahap penerbitan bangunan gedungnya. Ini berubah Pak Nasir? siap, berubah. Oke. Nah, pengaturan bangunan gedung itu yang pertama sekali dari segi fungsi bangunannya, kemudian fungsi bangunan tersebut ada bangunan hunian, kemudian keagamaan, fungsi usaha, sosial budaya, dan fungsi khusus. Bisa jadi di sini sebuah bangunan gedung itu memiliki fungsi yang kompleks atau ada dua atau lebih dari fungsi bangunan gedung tersebut. Dari segi klasifikasi, saya pikir ini saya tidak memperbanyak di sini karena slide-nya juga sudah diberikan. Karena berbicara masalah bangunan gedung ini yang 4.000 halaman dalam PP mungkin dalam waktu 1,5 jam ya saya rasa nggak cukup. Nah, yang berbeda di sini yang perlu ingin saya sampaikan bahwa substansi dari peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 itu adalah apa yang dimaksud dengan standar teknis. Kalau dulu persyaratan teknis, ketika syaratnya sudah dipenuhi, izin mendirikan bangunan gedung itu keluar. Sedangkan sekarang standar teknis itu harus dipenuhi tidak hanya sampai dengan persetujuan bangunan gedung, tetapi justru dalam tahap pelaksanaan pun itu tetap dimonitor oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, penyelenggaraan bangunan gedung mulai dari tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pemanfaatan, bahkan sampai ke pembongkaran bangunan gedung pun itu tidak pernah terlepas dari perhatian pemerintah daerah. Kenapa di sini pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab? Kenapa tidak di pemerintah pusat? Karena masing-masing daerah itu punya sistem geografi yang berbeda, kemudian sosial budaya berbeda, geologinya berbeda, kemudian dengan berbagai macam perbedaan tersebut sehingga daerah lebih tahu bagaimana kondisi karakteristik tanahnya di daerah tersebut. Ini mencakup bangunan gedung cagar budaya, bangunan gedung fungsi khusus, bangunan gedung negara, yang selama ini Bapak Ibu sering terlibat dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara. Selama ini kita menganut kepada peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018, sekarang sudah termasuk ke dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021. Walaupun secara umum Permen PUPR nomor 16 tahun 2018 itu nomor 22 tahun 2018 peraturan pelaksanaan bangunan gedung negara itu hampir semuanya masuk dalam PP, tapi ada beberapa hal yang berubah, termasuk nilai persentase perencanaan dan pengawasan di nilai fisik bangunan. Ranknya itu ada sedikit berubah dalam PP tersebut. Kemudian termasuk juga bangunan gedung hijau. Dalam hal penyelenggaraan bangunan gedung, itu beberapa mekanisme penerbitan sudah tercantum dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung. Mulai dari persetujuan bangunan gedung saat gedung belum dibangun, sertifikat layak fungsi bangunan gedung setelah gedung dibangun tapi belum difungsikan, kemudian surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Ini juga perlu dikeluarkan oleh pemerintah daerah karena nanti ada gedung yang tidak jelas kepemilikannya. Bisa jadi salah satu contohnya, bangunan gedung negara yang sumber anggarannya dari pusat, tetapi pemanfaatannya di daerah oleh pemerintah daerah misalnya. Yang perlu di sini adalah bukti kepemilikan bangunan gedungnya itu siapa. Nah, yang terakhir ada bangunan gedung yang mau dibongkar, termasuk bangunan gedung pemerintah yang selama ini sering diajukan pembongkarannya, kadang-kadang terkendala. Ini sudah termasuk dalam PP nomor 16 tahun 2021. Sistem informasi manajemen bangunan gedung yang saya maksudkan tadi itu adalah sistem informasi yang melakukan proses terhadap semua tahapan dalam pelaksanaan bangunan gedung. Yang pertama sekali, teman-teman ketika sudah memiliki sebuah konsep desain bangunan gedung dan sudah didesain oleh konsultan perencana, konsultan perancang,
kemudian diajukan izin bangunan gedung, dalam hal ini persetujuan bangunan gedung melalui sistem dalam hal ini SIM-BG. Kemudian si konsultan itu punya tanggung jawab untuk berkonsultasi dengan tim profesi ahli. Di sini konsultasinya ada dua. Yang pertama ada dengan tim penilai teknis dan ada tim profesi ahli. Kalau bangunan gedung sederhana untuk hunian ini boleh dilakukan dengan tim penilai teknis yang dalam hal ini adalah teman-teman staf dari dinas teknis yang ada di kabupaten kota. Sementara di luar dari bangunan untuk hunian sederhana, maka semuanya harus dikonsultasikan dengan tim profesi ahli. Yang tim profesi ahli nanti akan saya jabarkan dalam beberapa unsur. Kemudian setelah dikonsultasikan, untuk apa konsultasi ini? Untuk memastikan bahwa perencanaan dan perancangan bangunan gedung tersebut sudah memenuhi standar teknis yang berlaku, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan standar nasional Indonesia atau SNI. Setelah tim profesi ahli memastikan dan merekomendasikan bahwa perencanaan tersebut sudah sesuai dengan standar teknis yang berlaku, maka dinas teknis akan menerbitkan pemenuhan atas standar teknis dari bangunan gedung tersebut yang kemudian masuk ke dinas pendapatan untuk dikeluarkan PBG-nya. Nah, kebetulan saat ini ada daerah yang belum memiliki nilai retribusi. Nah, di sini dinas pendapatan, dinas perizinan dan pendapatan akan memberikan nilai retribusi. Saya nggak tahu, katanya di gedung pemerintah itu nilai retribusinya 0, tapi saya nggak tahu sumbernya dari mana dan dari mana didapatkan angka 0 tersebut. Saya mohon izin sebentar. Silakan, Pak. Mohon izin sebentar, tadi saya harus mengangkat telepon karena pejabat negara dari rumah saya gitu, Pak. Kemudian setelah penerbitan persetujuan bangunan gedung tersebut baru dilaksanakan membangunnya. Di sini pemerintah daerah juga akan selalu melaksanakan inspeksi dalam pelaksanaan. Apakah bangunan gedung yang dibangun tersebut masih sesuai dengan izinnya atau tidak? Kalau tidak sesuai lagi, nah mungkin di sini harus dilakukan penyesuaian dan sebagainya. Kemudian baru begitu gedungnya selesai, diterbitkan sertifikat layak fungsi dan diterbitkan surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Nah, saya pikir ini standar dari sistem informasi manajemen bangunan gedung. Nah, siapa yang penyelenggara bangunan gedung? Yang pertama sekali pemohon. Pemohon di sini bisa jadi dari pemerintah, yang dalam hal ini bangunan gedung negara, maupun dari swasta dalam hal ini bangunan gedung milik publik. Pemohon mengajukan persetujuan bangunan gedung, kemudian dari instansi teknisnya itu permohonannya itu untuk pemenuhan kelengkapan standar teknis. Kemudian sekretariat di dinas teknis di daerah memeriksa kelengkapannya, kemudian diperiksa dokumen rencana teknisnya baik oleh tim profesi ahli maupun tim pengkaji teknis, tim penilai teknis. Kemudian perhitungan retribusi. Dalam hal ini ketika daerah sudah memiliki perda tentang retribusi PBG, kemudian penetapan retribusi, kemudian pembayaran retribusi, baru terakhir diterbitkannya persetujuan bangunan gedung. Nah, setelah bangunan gedung dibangun, kemudian bangunan gedung tersebut sudah selesai, maka bukan khusus sebenarnya, saya ingin mengajak kita semuanya, Bapak Ibu yang selama ini dalam hal pelaksanaan pembangunan bangunan negara, untuk mengajukan sertifikat layak fungsi. Sertifikat layak fungsi bangunan gedung ini untuk menjamin atas keandalan dari struktur bangunan gedung, sehingga kita sebagai pengguna bangunan gedung tidak akan menjadi korban dari kegagalan sebuah bangunan gedung tersebut. Nah, pemberian sertifikat layak fungsi bangunan gedung ini, baik dia itu untuk bangunan gedung sederhana maupun bangunan gedung tidak sederhana.
baik dia itu untuk bangunan gedung yang baru dibangun maupun untuk bangunan gedung yang sudah ada. Kenapa di sini muncul bangunan gedung yang sudah ada? Sertifikat layak fungsi untuk bangunan gedung yang sudah ada, ketika hari ini bangunan gedungnya sudah ada, tapi sertifikat layak fungsinya belum ada, bisa diurus atau pada waktu tertentu, baik ada gedung yang berumur 5 tahun, ada gedung berumur 25 tahun, sertifikat layak fungsi yang sudah keluar itu harus dicek kembali. Sehingga pada saat mengecek kembali ini perlu sertifikat layak fungsi lanjutan namanya. Sertifikat layak fungsi lanjutan inilah yang memberikan jaminan kenapa selama ini kita sering mendengar istilahnya ada gedung yang terbakar. Nanti pada saat diperiksa tetap ada korsleting arus listrik. Nah, korsleting arus listrik ini yang memberikan kontribusi kebakaran yang paling banyak terjadi. Nah, korsleting arus listrik ini terjadi karena bangunan gedung yang sudah sekian lama, tentu sambungan-sambungan kabel listriknya itu sudah bermasalah. Teman-teman dari ahli kelistrikan pasti tahu bahwa ada sambungan-sambungan kabel yang longgar. Ketika sambungan kabel yang longgar, di sini muncul percikan api sehingga sangat mudah untuk terjadi kebakaran. Sehingga perlu ada sertifikat layak fungsi untuk bangunan gedung yang sudah terbangun. Nah, sertifikat layak fungsi juga setelah persetujuan bangunan gedungnya terbit, kemudian dilakukan inspeksi oleh penilai. Penilai ini juga dari instansi pemerintah. Kemudian pengawasan oleh penyedia jasa pengawasan atau MK atau pemilik. Kalau bangunan gedung sederhana mungkin bisa dilakukan oleh pemilik dan dikeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi dari bangunan gedung tersebut. Nah, untuk bangunan gedung yang existing, bangunan gedung yang sudah dimanfaatkan, tim kelaikan fungsi bangunan gedung bisa meng-hire jasa. Nah, di sini ada jasa baru yang namanya jasa pengkaji teknis. Kalau tidak dilakukan oleh jasa pengkaji teknis, boleh dilakukan oleh tim penilai teknis yang ada di pemerintah. Nah, baru keluar sertifikat layak fungsi bangunan gedung perpanjangan. Kemudian di sini ada tim profesi ahli, ada tim penilai teknis, ada pemilik, sekretariat, dan pengelola teknis bangunan gedung negara. Nah, ini menjadi satu kesatuan pada tahap pelaksanaan pembangunan. Kemudian di sebelah sini ada pemilik bangunan gedung, ada pengelola bangunan gedung, dan ada penyedia jasa konstruksi bangunan gedung. Kalau yang di sebelah kiri ini semuanya instansi teknis dari pemerintah. Sementara di luar ini adalah pemilik bangunan gedung, baik dia itu bangunan gedung pemerintah maupun bangunan gedung swasta. Nah, tim profesi ahli itu adalah tim yang terdiri dari profesi ahli yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung. Sedangkan tim penilai teknis itu adalah tim yang dibentuk dari instansi teknis di daerah yang kebetulan orang-orangnya itu adalah orang-orang dari ASN. Ada juga kemudian penilik juga orang yang memiliki kompetensi yang ditugaskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung. Apa yang saya sebutkan tadi, apakah bangunan gedungnya dibangun sesuai dengan perencanaan atau tidak? Nah, di sini penilik yang memastikannya. Kemudian ada tim sekretariat, saya pikir ini teman-teman dari dinas teknis yang lebih berkepentingan. Nah, di sini penyedia jasa konstruksi bangunan gedung itu terdiri dari ada penyedia jasa perencana, ada perencana termasuk perancangan di sini, kemudian ada penyedia jasa pelaksanaan yang dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi kita mengenal istilahnya penyedia jasa pelaksanaan ini. Kemudian pengawasan, ada penyedia jasa pengawasan konstruksi, ada penyedia jasa manajemen konstruksi. Nah, begitu bangunan gedung sudah selesai dibangun, ketika bangunan gedung tersebut ingin direnovasi, maka ada penyedia jasa pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Kemudian, ketika bangunan gedung tersebut ingin diperpanjang sertifikat layak fungsinya, maka dalam PP nomor 16 tahun 2021 ini kita mengenal istilah penyedia jasa pengkajian teknis. Nah, yang terakhir ketika bangunan gedung tersebut tidak bisa difungsikan lagi dengan alasan apapun, apakah alasan tidak lagi sesuai dengan keandalan bangunannya, apakah bangunan gedung tidak sesuai lagi dengan arsitekturalnya, apakah bangunan gedung tidak sesuai lagi dengan
perkembangan zona atau wilayah di sekitarnya, ada penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung. Nah, penyedia jasa pengajian teknis ini yang saya sebut baru tadi adalah orang perseorangan atau badan usaha, sama dengan penyedia jasa lainnya, bisa perseorangan, bisa badan usaha, baik dia berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja, ahli atau sertifikat badan usaha melaksanakan pengkajian teknis. Kemudian standar pengkajian teknis, saya pikir ini saya lewatkan saja. Nah, persetujuan bangunan gedung, apa yang kita sebutkan tadi. Bagi Bapak Ibu yang selama ini menyelenggarakan bangunan gedung, terutama bangunan gedung negara, maka sekarang ini akan ada persetujuan bangunan gedung yang dulunya disebut dengan IMB. Nah, ketika perencanaannya sudah selesai, maka Bapak Ibu akan mengajukan persetujuan bangunan gedung. Kemudian dilaksanakan dalam pelaksanaan, setelah gedung selesai, maka dikeluarkan sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Sertifikat setelah bangunan gedung itu keluar sertifikat layak fungsi, maka bangunan gedung tersebut dimanfaatkan. Nah, kemudian dan tentunya sampai gedung tersebut nantinya akan dibongkar. Penyelenggaraan bangunan gedung itu persetujuan dari pemohon, kemudian proses penyelenggaraannya, kemudian sistem informasinya, sudah saya jelaskan semuanya tadi. Ini definisi-definisinya saya pikir nggak terlalu saya detail. Di sini kalau dulu ada istilahnya IMB, ada persyaratan gedung, ada administrasi dan teknis, sekarang semuanya ada dalam standar teknis. Standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung, kemudian standar pelaksanaan dan pengawasan, ini juga nanti akan diikuti dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Di sini berlaku hukum mutatis mutandis, di mana standar perencanaan dan perancangan itu dalam hal kontraknya bagaimana pelaksanaannya itu menganut juga undang-undang jasa konstruksi. Kemudian ada standar pemanfaatan, ada standar pembongkaran. Nah, selain dari ini, yang diatur dalam PP nomor 16 tahun 2021 ini, bagaimana ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan. Ini hati-hati bagi Bapak Ibu yang memugar bangunan gedung cagar budaya. Kalau bangunan gedung tersebut sudah termasuk dalam salah satu situs cagar budaya. Kemudian penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus. Kemudian bangunan gedung hijau, bangunan gedung negara, kemudian di sini juga mengatur ketentuan dokumen pelaksanaan bangunan gedungnya, kemudian ketentuan tentang pelaku penyelenggaraan bangunan gedung. Nah, penerbitan PBG-nya itu diselenggarakan proses konsultasi, kemudian pemeriksaan dokumen, rencana teknis oleh tim penilai teknis dan tim profesi ahli, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung tersebut. Setelah persetujuan bangunan gedung diterbitkan, maka bangunan gedung bisa dilanjutkan dengan pelaksanaan. Nah, pemenuhan standar teknis, baik dia rencana arsitektur, kemudian rencana struktur, mekanikal, elektrikal, plumbing, dan lain sebagainya, itu dilakukan pemeriksaan standar teknisnya. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan kesimpulan oleh tim profesi ahli yang memuat rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis. Rekomendasi dikeluarkan oleh tim profesi ahli, kemudian instansi teknis mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis. Ketika surat pernyataan pemenuhan standar teknis keluar dari dinas teknis, maka sistem akan beralih ke dinas perizinan untuk dikeluarkan persetujuan bangunan gedung. Saya tidak memperpanjang di retribusi karena banyak teman-teman yang bergerak di bangunan gedung negara. Nah, ini beberapa jenis penyelenggaraan bangunan gedung yang diatur dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 itu. Ada 21 jenis penyelenggaraan yang dimuat dalam lampiran bangunan PP tersebut.
baik dari mulai fungsi dan klasifikasi sampai dengan bagaimana proses penyelenggaraan bangunan gedung dalam SIM-BG-nya. Nah, ini tahap penerbitannya dimulai dari pemeriksaan dokumen dilakukan antara konsultan perencana dengan tim profesi ahli, konsultasi apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai langsung diproses sampai dengan selesai persetujuan bangunan gedungnya. Kemudian demikian juga halnya dengan sertifikat layak fungsi bangunan gedung, baik dia bangunan gedung baru maupun bangunan gedung existing. Nah, ada juga penyelenggaraan sertifikat layak fungsi pada fase konstruksi. Nah, pada fase konstruksi dilakukan testing and commissioning. Begitu gedung selesai, dilakukan testing and commissioning yang dari hasil uji tersebut bisa menjadi rekomendasi penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Surat pernyataan layak fungsi dikeluarkan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi. Ini menjadi catatan bagi Bapak Ibu. Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau MK membuat daftar simak hasil pemeriksaan kelayakan fungsi berdasarkan laporan pengawasan, hasil inspeksi, dan hasil pengujian. Dalam hal ini testing and commissioning. Kemudian baru dikeluarkan surat pernyataan kelayakan fungsi oleh konsultan pengawas maupun MK atau penilik berdasarkan daftar simak. Kemudian dinas teknis bisa menindaklanjuti dengan pernyataan kelayakan fungsi dengan menerbitkan sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Nah, ini untuk bangunan gedung existing sama saja. Kemudian ini untuk perpanjangan sertifikat layak fungsinya. Dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit tim profesi ahli dan tim penilai teknis. Pelaku penyelenggaraan bangunan gedung ini sama seperti tadi. Nah, tim profesi ahli saya sudah menjelaskan di awal tadi sepintas, baik tim profesi ahli maupun tim penilai teknis. Hati-hati Bapak Ibu ketika mengistilahkan tim profesi ahli dalam PP nomor 16 tahun 2021, TPA itu adalah tim profesi ahli. Dalam PP 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksi, di sana ada penilai ahli. Nah, ini istilahnya yang mirip-mirip tapi orangnya berbeda. Kemudian di sini ada istilahnya penilai teknis. Jangan sampai istilah dalam PP 16 ini ada penilai teknis dan profesi ahli menjadi penilai ahli. Nah, itu berbeda. Penilai ahli dalam PP jasa konstruksi itu tentu berbeda dengan profesi ahli yang ada di bangunan gedung ini. Nah, ini keanggotaan, peran, dan waktunya saya pikir tidak saya jelaskan secara detail, tapi saya ingin langsung ke tim profesi ahli. Di sini prosesnya, tim profesi ahli itu disusun atas basis data yang disediakan oleh pemerintah pusat. Kalau Bapak Ibu dari pemohon, dari instansi teknis di daerah mungkin akan melihat sejumlah nama tim profesi ahli dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung. Pemerintah kabupaten kota memilih anggota TPA dalam sistem tersebut untuk bekerja di wilayahnya dari data yang ada. Ketika data, misalnya data saya ada sebagai tim profesi ahli di sana, pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia bisa mempekerjakan saya sebagai tim profesi ahli. Dan tim profesi ahli itu terdiri dari profesi ahli, ada perguruan tinggi atau pakar, ada dari profesi ahli. Perguruan tinggi itu dari kami insan kampus, atau pakar itu adalah ASN yang sudah pensiun atau diakui kepakarannya oleh Kementerian PUPR. Sedangkan profesi ahli itu adalah teman-teman yang ada di swasta, yang ada di penyedia jasa, yang memiliki kemampuan atau kompetensi keahlian di bangunan gedung, kemudian punya asosiasi yang menaunginya. Tim profesi ahli tersebut ya masing-masing tergantung kompetensi bidangnya. Ini juga sangat tergantung kepada berapa besar bangunan gedung yang akan dibangun, seberapa rumit bangunan gedung tersebut akan dibangun. Apakah perlu arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal sampai dengan 13 ini, atau cukup satu saja? Misalnya ada bangunan gedung sederhana mungkin, arsitektur tidak terlalu bermasalah, mekanikal dan elektrikalnya juga tidak terlalu bermasalah, cukup satu ahli saja.
Atau mungkin teman-teman merasa membutuhkan ahli struktur dan mekanikal, ahli struktur dan arsitektur. Kemudian mekanikal, elektrikal juga perlu misalnya. Ini sangat tergantung kepada kondisi bangunan gedung yang akan dibangun. Tugasnya memeriksa dokumen rencana teknis terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan kepada pemohon. Kemudian memeriksa dokumen RTB ini untuk bangunan gedung yang akan dibongkar. Kemudian bisa juga memberikan pertimbangan teknis kepada daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Kemudian masukan-masukan terhadap masalah-masalah dalam penyelenggaraan bangunan gedung, bahkan tim profesi ahli ini juga bisa diajak oleh Bapak Ibu ketika merasa membutuhkan konsultasi terhadap kondisi bangunan gedung yang ada. Nah, saya pikir ini tidak perlu saya tata cara kerjanya karena ini kerja TPA itu kerja kami, bukan tempat pembuangan akhir. Kemudian tim penilai teknis ini untuk bangunan gedung hunian sederhana. Saya pikir juga hanya untuk bangunan gedung sederhana yang dinilai oleh tim penilai teknis. Nah, tata cara kerjanya tim penilai teknis juga tidak saya memperpanjang waktu konsultasinya. Ini penilai ini orang-orang yang ditunjuk oleh instansi teknis dalam rangka memeriksa bangunan gedung yang Bapak Ibu bangun. Baik dia itu bangunan gedung pemerintah maupun bangunan gedung pribadi atau bangunan gedung swasta. Karena penilai ini ditetapkan oleh pemerintah daerah, kemudian berstatus pegawai sebagai ASN. Jika jumlah ASN cukup, bisa direkrut dari honorer atau dari terserah kepada duitnya banyak. Ini pasti nanti berhubungannya dengan anggaran. Kalau sudah berbicara pemerintah daerah pasti berbicara dengan anggaran. Pak Nasir pasti jauh lebih mengetahuinya. Kemudian penilai memiliki tugas melaksanakan pemeriksaan bangunan gedung secara administratif agar yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baik dalam masa konstruksi, dia bertugas dalam masa pemanfaatan maupun dalam masa pembongkaran. Memeriksa, menginspeksi untuk mengawas pelaksanaan apakah sesuai dengan persetujuan bangunan gedung atau tidak. Bukan berperan menggantikan konsultan pengawas, tidak. Jadi konsultan pengawas tetap bekerja sendiri sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, sementara penilai ini ingin memastikan administrasinya bahwa yang dilaksanakan sesuai dengan persetujuan yang sudah diajukan. Kemudian penilai juga melakukan inspeksi apakah gedung dimanfaatkan sesuai dengan yang diajukan atau dirubah atau dialih fungsikan manfaatnya. Karena ada beberapa daerah, terutama kami di Aceh dulu pernah kejadian, itu ada bangunan rumah ibadah yang dibakar. Kenapa? Sebenarnya tidak bermasalah antara konflik agama, tetapi di sini justru kalau peran pemerintah daerah dalam hal ini pengawasan fungsi bangunan sudah dilakukan, insya Allah itu tidak akan terjadi. Karena fungsi bangunan yang awalnya direncanakan untuk bisnis, kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah dan lain sebagainya. Ini yang menjadi persoalan-persoalan sosial di daerah. Kemudian penilai juga melakukan inspeksi terhadap pembongkaran sebagai bentuk dari pengawasan pembongkaran bangunan gedung. Karena gini, ada juga daerah-daerah yang ketika gedung itu dibangun, dia tidak memperhatikan kondisi di sekitarnya sehingga ada masyarakat di sekitarnya yang menjadi korban. Nah, di sini perlu peran pemerintah. Tata cara kerjanya, saya pikir ini teman-teman dari inspeksi yang diperlukan. Inspeksi untuk bangunan gedung umum dan beberapa inspeksi bangunan gedung. Nah, kemudian di sini sekretariat, saya percepat saja. Sekretariat ini adalah instansi teknis yang ada di daerah. Kemudian tim profesi ahli ini yang ada di kabupaten kota, saya pikir ini hanya untuk antara kami dari tim profesi ahli dengan dinas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dengan waktu sekitar 40 menit yang saya sampaikan. Kalau berbicara masalah PP nomor 16 tahun 2021 ini, masing-masingnya punya ini sendiri-sendiri. Untuk bangunan gedung, cagar budaya punya
kekhususan tersendiri, kemudian bangunan gedung fungsi khusus punya kekhususan tersendiri, kemudian bangunan gedung negara juga punya kekhususan tersendiri. Saya serahkan kembali kepada Pak Nasir sebagai moderator untuk kita diskusikan. Kalaupun nanti ada pertanyaan Bapak Ibu yang tidak bisa saya jawab, insya Allah akan saya pending, saya pelajari kembali, nanti pada saatnya akan saya jelaskan ke Bapak Ibu yang menanyakan atau ke forum. Demikian dari saya Pak Nasir, saya kembalikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Pak Nasir saya persilakan. Baik, terima kasih Pak atas materi yang sudah disampaikan. Masya Allah, subhanallah, memang materi ini nih agak awam sih sebenarnya Pak, tapi sangat menarik sekali. Karena jujur saya juga baru dengar kali ini, dengar ada sertifikat layak fungsi untuk satu bangunan. Memang ternyata selama ini pemerintah daerah kurang memahami pentingnya kelayakan suatu bangunan itu. Mungkin Bapak Ibu silakan, kami persilakan yang ingin bertanya langsung atau klik atau silakan di chat di kolom chat, silakan pertanyaannya. Memang Pak, kadang-kadang di daerah ini seperti di daerah kami banyak sih bangunan Pak, baik bangunan baru maupun yang sudah lama itu belum ada sertifikatnya. Nanti kami mohon penjelasan juga Pak sedikit Pak nih. Nah ini dari Ibu Rustiati yang sudah raise hand, kami persilakan kepada Ibu Rustiati untuk bertanya langsung kepada narasumber. Silakan Bu, mic-nya di-unmute Bu. Ya, terima kasih Pak Nasir, Pak Samsunan, Pak Muji, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal nih Pak yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf, ini saya juga gabung agak-agak, oh ya makasih, agak-agak di tengah nih Pak. Mungkin udah dibahas sebelumnya. Jadi mungkin ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, Pak Samsunan, Pak Nasir, berapa lama sebenarnya proses penerbitan SLF ini ya Pak ya, sertifikat layak fungsi? Apakah memang ada batas waktunya, mulai dari pengajuan sampai terbitnya gitu ya Pak ya? Dan sebenarnya selain berapa lama juga persyaratan apa aja nih yang harus dilengkapi tadi ya, mungkin banyak juga ya Pak ya, gitu. Dan siapa juga yang melengkapinya. Yang kedua, ini tadi juga menyimak ada juga salah satunya ada konsultan MK ya Pak ya dalam hal pembangunan gedung ini ya Pak ya. Nah ini tugas dari konsultan MK ini untuk pekerjaan gedung yang seperti apa nih Pak? Apakah dilihat dari tingkat kekomplekannya atau lihat dari kesederhanaan bangunannya ya? Jadi kalau bangunan sederhana mungkin nggak perlu ada konsultan MK, kalau yang tidak sederhana mungkin perlu MK. Nah ini mohon arahannya nih Pak. Dan yang terakhir, apakah bangunan gedung, terutama untuk gedung-gedung yang baru ya Pak, yang baru dibangun ini, apakah dapat digunakan sebelum diterbitkannya SLF Pak? Karena memang banyak juga ini pekerjaan-pekerjaan gedung di kami yang memang harus segera digunakan gitu. Sedangkan SLF-nya ini mungkin masih berjalan. Ini apakah boleh seperti itu Pak? Atau memang tetap harus menunggu SLF-nya terbit dulu baru bisa digunakan? Mohon arahannya Pak Samsunan, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pak Nasir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya lumayan mantap ini. Kita langsung aja Pak narasumber, Pak. Baik, silakan, terima kasih Pak Nasir. Terima kasih Bu Rustiati dari Jawa Barat. Yang pertama sekali, kalau berbicara masa pelaksanaan proses SLF itu sangat tergantung kepada jenis bangunannya. Dalam hal ini, kalau kita merujuk kepada aturannya, memang ada batasan waktu, Bu. Ada batasan waktu yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam menerbitkan sertifikat layak fungsi bangunan gedung tersebut. Nah, ini sangat tergantung kepada jenis konstruksinya tentunya. Kemudian kalau sebentar saya coba cek waktu konsultasi ini penilik.
Kalau dari pemerintah daerah, ini sangat tergantung kepada kesiapan pemerintah daerah. Memang dalam undang-undang ini sudah diatur waktunya. Mungkin ada yang sampai dengan kalau memang harus adanya tim profesi ahli yang menilai, mungkin sampai dengan 26 hari. Tapi kalau bangunan gedungnya sederhana, tidak terlalu rumit, mungkin bisa 3-5 hari juga bisa jadi selesai. Tapi daerahnya apakah sudah mendukung atau sudah ada peraturan di daerahnya tentang sertifikat layak fungsi? Selama ini kenapa sertifikat layak fungsi ini tidak banyak yang berjalan? Sebenarnya bukan dari Bapak Ibu yang tidak mau mengajukan. Ada beberapa daerah yang memang daerahnya tidak siap untuk mengeluarkan sertifikat layak fungsi. Karena tidak ada personil dan lain sebagainya alasannya, sehingga persyaratan sertifikat layak fungsi ini menjadi tidak berjalan. Yang kedua, MK dalam melaksanakan bangunan gedung ini saya pikir dalam PP ini sama dengan isi dalam peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018 di mana untuk bangunan gedung yang tidak sederhana dengan luasnya lebih dari 5.000 meter, kemudian dengan beberapa persyaratan lainnya itu memang mengharuskan menggunakan MK, konsultan MK, mulai dari perencanaannya sampai dengan selesai pembangunannya itu MK itu terlibat. Sebenarnya begini Bapak Ibu, ketika kita menjadi penyelenggara bangunan gedung, kita yang instansi kita non teknis, kita tidak mau ribet oleh pelaksanaan bangunan gedung, karena tugas kita itu bukan cuma sekedar membangun gedung. Pasti Bapak Ibu punya tugas yang begitu banyak, sementara Bapak Ibu ditugaskan menjadi PPK. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu bisa menyerahkan kegiatan tersebut kepada konsultan MK. Dia melakukan manajemen konstruksi, mulai dari tahap pemilihan penyedia jasa perancangan, kemudian pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa pelaksanaannya sampai dia yang mengawasi. Tentunya nanti Pokja yang bekerja betul, tapi dokumen-dokumen administrasi manajemennya itu mereka yang mengurusnya. Nah, itu dia kelebihan menggunakan MK. Ada juga yang melihat dari segi angka, kalau kita gunakan MK itu terlalu besar biayanya sehingga kita perlu memperhemat. Padahal dengan kita menggunakan MK ada kegiatan-kegiatan yang yang tidak perlu kita yang melakukannya, tetapi bisa dilakukan oleh teman-teman dari MK tersebut. Yang ketiga, bangunan gedung apa saja yang digunakan? Apakah bangunan gedung bisa digunakan sebelum sertifikat layak fungsinya keluar? Ini di luar sisi kita melihat. Ketika kami di pegiat bangunan gedung, kami pinginnya kita tidak menggunakan dulu bangunan gedungnya sebelum ada sertifikat layak fungsi. Karena kenapa? Sertifikat layak fungsi inilah yang memberikan jaminan atas pemenuhan standar teknis dari bangunan gedung tersebut. Sehingga jaminan di sini tidak akan terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi bagi Bapak Ibu yang menjadi PPK, kalau gedung atau Bapak Ibu menjadi pemilik bangunan gedung, kalau gedung ini tidak difungsikan, kami harus mendesak, kami sangat mendesak harus segera difungsikan. Ini bagaimana? Nah, kita melihat dari sisi fungsi. Kalau kita melihat dari sisi syaratnya ini terlalu banyak syarat, ini macam-macam lah. Sehingga kalau kita melihat dari segi fungsi, kalau fungsi SLF ini memberikan penjaminan, kalau memang Bapak Ibu sudah merasa yakin, ya udah tempati. Tapi di daerah, kalau daerahnya sudah menerapkan peraturan tentang bangunan gedung, tentu daerah belum mengizinkan pemilik menggunakan bangunan gedung tersebut sebelum sertifikat layak fungsinya keluar. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu beli motor atau mobil saja harus ada lisensinya, takutnya nanti kecelakaan orang lain, apalagi bangunan gedung yang juga akan berimbas ke orang lain. Nah, ini peran pemerintah daerah yang mewajibkannya. Nah, kalau kita sebagai pemilik, kita merasa butuh atau tidak? Kalau kita merasa butuh dengan sertifikat layak fungsi itu, kita sendiri yang mengajukan. Saya menjadi tim teknis di salah satu bank pemilik pemerintah daerah di Aceh. Kami sebagai pemilik bank, kami yang mengajukan ke pemerintah daerah untuk mengeluarkan sertifikat layak fungsi. Untuk apa? Untuk memberikan layanan prima kepada nasabah, sehingga nasabah tidak ragu lagi masuk ke bank tersebut, karena bank tersebut sudah punya lisensi bahwa keselamatan dan keandalan bangunannya sudah terjamin.
teman-teman saya dengar dari teman-teman di PU dulu di Malang, kalau di Malang juga hotel-hotel itu juga inisiatif sendiri untuk mengajukan permohonan sertifikat layak fungsi. Karena kenapa? Ketika sertifikat layak fungsinya ada, dia punya nilai jual lebih kepada penghuni atau penghuni bangunannya. Jangan ragu untuk menginap di tempat kami karena tempat kami sudah ada sertifikat layak fungsi dan keandalan bangunannya sudah terjamin. Misalnya gitulah kira-kira. Artinya orang sendiri yang akan melihat fungsi dari sertifikat layak fungsi tersebut. Nah, kalau kita lihat dari berat, memang ini pemerintah ini banyak sekali syarat-syaratnya. Kita jadi ribet jadinya. Kalau kita melihat dari berat, ya semuanya berat memang. Tapi sebenarnya syarat ini diberikan untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi kita bersama. Tentu kita tidak mau berobat kepada dokter yang tidak punya lisensi. Kita takut juga. Nah, kenapa dengan bangunan gedung yang tidak punya lisensi kita tidak merasa takut dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya berikan diskusinya, Bu. Tapi di luar dari itu mungkin bisa kita diskusi lebih jauh nantinya. Saya kembalikan ke Pak Nasir. Mantap penjelasannya ini. Terima kasih, Pak. Memang benar, Pak. Dari Ibu tadi, hampir permasalahannya semua daerah seperti itu, Pak. Kenapa? Apa kurang paham atau ketidaktahuan atau kurang peduli, kami tidak juga ke pemerintah daerahnya. Kadang-kadang perlu ada peraturan khusus atau perwako atau perbub yang menyatakan harus di bangunan itu harus ada sertifikat layak fungsi. Jadi begitu selesai dibangun, sebelum ditempatin harusnya dibuatkan dulu sertifikat layak fungsi, Pak ya. Sehingga untuk kedepannya seperti Bapak bilang tadi, kalau kita Bapak Ibu yang mau nginep jalan-jalan ke Aceh, jangan takut, jangan sungkan, nginep di hotel DRS itu sudah dipasti keamanannya, Pak ya. Karena ada termasuk promosi nih, Pak. Jadi perlu nih, Pak, daerah perlu mempertimbangkan hal-hal seperti itu, walaupun kelihatannya agak sulit, tapi memang semua itu di awal dari kesulitan. Insya Allah pasti ada kemudahan. Tergantung pimpinan daerah masing-masing. Mungkin itu menurut kami, Pak. Nah ini Pak, ada dari Pak Tony. Mungkin nanti kita akan seling-seling 2 raise hand, 1 chat. Untuk kali ini kami persilakan Pak Tony Kirsiawan, nama dan alamat, nomor HP, silakan sampaikan, perkenalkan diri. Bila perlu, nomor sepatu, siapa tahu ada hadiahnya. Terima kasih Pak, silakan Pak Tony. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak atas pencerahan dari Pak Samsunan. Kebetulan nama Tony Kristiawan, Pak. Kebetulan dinas di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan, Pak, Kabupaten Serang. Nah, sekarang ini sebenarnya mungkin di Kabupaten Serang tuh kayaknya barang baru, Pak, gitu. Seperti ya, sekarang ini, padahal kalau mengikuti Permen PU itu sebenarnya udah lama gitu. Kabupaten kota lain pasti sudah menggunakan dinas lain gitu kan. Nah, di Kabupaten Serang tuh kayak barang baru, Pak. Jadi dinas kami ini tiba-tiba kebebanan tambahan gitu, Pak. Mendapatkan tugas yang demikian berat untuk bangunan gedung negara aja kami itu sudah kelimpungan gitu kan, ditambah dengan ini. Nah, mungkin lanjut ke selanjutnya nih Pak, pertanyaan kami ini kan kalau itu kan sekarang melalui kalau kami menyebutnya sekarang tuh formasi 333 Pak. Formasi 333 tuh formasi apa? Kalau di OSS itu kan tata lingkungan, tata ruang sama bangunan gedung kan Pak ya. Nah, kalau yang 3 lagi itu kan penyedia jasa konsultan, penyedia konstruksinya, kemudian pengawasnya. Kemudian yang formasi 3 lagi itu kan struktur, arsitektur sama ME Pak ya. Nah, pertanyaan kami Pak, di SIM-BG itu kan kita sekarang melalui SIM-BG. Kalau pengadaan barang jasa kan di LPSC, kalau di bangunan gedung kan SIM-BG Pak. Nah itu maksud saya itu bisa
bisa dilaksanakan secara simultan? Maksudnya bisa dilaksanakan secara simultan apa enggak, Pak? Contohnya kan ketika di data umum, si yang mengajukan SLR maupun PBG itu kan dia kan kadang-kadang kan tidak melampirkan uji sondir kayak gitu Pak ya, uji mutu dan sebagainya. Nah itu apakah bisa langsung diproses apa menunggu itu dulu, apa tadi itu Pak dari apa kayak KKPR kayak gitu, apakah bisa dilanjutkan? Kita mah urusan bangunan gedung, apakah seperti itu apa bagaimana Pak? Mohon arahan dari Bapak selaku narasumber. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tony, pertanyaannya mantap, serantap. Silakan Pak Samsunan. Baik, Pak Nasir, terima kasih Pak Tony. Mungkin di sini saya hanya ingin masuk ke ranahnya karena Bapak kebetulan dari dinas teknis nih Pak ya. Kalau dari dinas teknis tahu persis lah betapa ribetnya setelah lahir PP 16 tahun 2021 ini. Seabrek pekerjaan yang tertumpahkan ke dinas teknis gitu. Di sini memang ketika diajukan oleh pemohon terhadap perencanaan teknis bangunan gedung tersebut, Bapak bisa memastikan dulu apakah persyaratannya sudah lengkap atau belum. Ketika persyaratannya belum lengkap, nah disinilah ini pondasinya sudah dihitung belum? Ini pondasinya belum dihitung atau pondasinya sudah dihitung, data tanahnya mana? Ketika data tanahnya tidak ada, apakah pondasi itu mungkin nggak untuk dihitung itu? Tapi saya ingin menguncinya dulu terhadap bangunan gedung itu sederhana atau tidak sederhana, Pak. Ketika bangunan gedung sederhana, mungkin kita juga tidak perlu mempersulit sampai dengan halda sondir dan sebagainya. Mungkin teman-teman TPT akan lebih tahu dan lebih paham, apalagi bangunan hunian. Nah, penduduk yang ingin bangun rumah pun kita harus minta sondir, kita harus minta. Nah, itu udah pasti nggak mungkin gitu. Makanya dalam PP tersebut, teman-teman dari instansi teknis boleh menggunakan beberapa desain prototipe untuk bangunan hunian. Ada desain prototipe yang ada di sana yang bisa digunakan untuk bangunan hunian. Nah, tetapi untuk bangunan gedung yang tidak sederhana, tentunya bangunan gedung lebih dari 3 lantai, kemudian memang bangunan gedungnya itu berbahaya, dengan kondisi tanahnya yang belum tentu stabil, kita perlu minta jaminan atau perlu minta perhitungan struktur pondasi. Nah, ketika struktur pondasi itu diminta, pasti ada data dukungnya berupa data tanah. Apakah data tanahnya tersedia atau tidak? Nah, ketika data tanahnya tidak tersedia, kita mintakan kepada penyedia jasa untuk melengkapi data tanahnya. Tetapi kalau untuk bangunan, data tanah juga tidak hanya sekedar data sondir. Mungkin kalau bangunan 3-4 lantai bisa jadi data sondir. Tetapi bangunan gedung yang memang dia mungkin fungsinya lebih dari 8 lantai atau bangunan gedung yang sudah sangat kompleks, kita juga tidak mau hanya sekedar data sondir. Bisa jadi kita harus meminta data boring. Karena kadang-kadang data sondir juga bisa membuat hasil perhitungan pondasinya itu bisa melenceng dari yang direncanakan. Nah, jadi apakah secara simultan? Diajukannya silahkan, karena ada tugas sekretariat di sini Pak. Sekretariat menseleksi dokumennya lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap dikembalikan. Kalau sudah lengkap baru diajukan ke TPT atau ke TPA. Nah, ketika ke TPT atau ke TPA, konsultasinya itu hanya boleh dilakukan maksimal 5 kali. 5 kali rapat. Kalau belum juga terpenuhi, maka dimulai dari awal. Diulang lagi. Pemohonnya itu mengajukan ulang. Tapi bisa jadi setelah rapat ya 1 kali dan ternyata sudah terpenuhi, ya udah berarti udah selesai. Nah, jadi terpenuhi atau tidaknya itu dari dokumen tadi apakah sudah benar atau tidak. Misalnya begini, apakah si TPA ini harus menghitung ulang pondasinya? Tidak. Mungkin TPA itu hanya menanyakan saja kepada tim penghitung pondasinya, apakah sudah dihitung sesuai dengan standar SNI atau belum. Nah, kalau sudah dihitung sesuai dengan standar SNI, dia juga bisa memastikan apakah si ahli yang menghitung pondasi itu punya sertifikat atau tidak. Demikian juga halnya ketika dia menghitung strukturnya, apakah si penghitung struktur itu punya sertifikat ahli sebagai ahli konstruksi atau tidak. Nah, itu dia.
itu tugasnya tim TPA. Tapi kalau memang ada atau tidaknya dokumen administrasi itu, sekretariat duluan yang melakukan seleksi. Untuk apa? Supaya jangan bolak-balik di TPA. Karena kita tahu juga, kalau Bapak masuk ke sistem itu, TPA itu hanya beberapa orang dari seluruh Indonesia, Pak. Dari seluruh Indonesia. Saya di Aceh aja, hanya beberapa orang kami yang sudah terdaftar sebagai TPA di sana. Kebetulan hampir semua kabupaten kota itu berjibun ke saya, Pak. Jadi bisa dimaklumi, saya yang punya tugas pribadi, yang punya tugas di kampus juga, tapi juga harus membantu teman-teman dari kabupaten kota. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Tony. Saya kembalikan ke Pak Nasir. Terima kasih penjelasan dari Pak Samsunan. Gimana Pak Tony? Ada tambahan jelas? Makasih nih Pak. Mungkin kita harus berjibaku Pak, sama kondisinya mungkin di saya Indonesia. Selamat berjuang berarti Pak. Kalau memang nanti perlu diskusi, kita bisa diskusi di luar dari forum juga boleh Pak. Karena Bapak dari instansi teknis tadi. Siap, mantap, mantap. Terima kasih Pak Tony. Pak Samsunan? Ya. Alhamdulillah Mas ini. Kita sebelum ke Pak Sarifudin, kita ke chat dulu biar kita lebih adil. Ada pertanyaan dari Ibu Sudiana dari Mataram. Beliau menanyakan apa sanksi jika bangunan itu tidak memiliki sertifikat layak bangunan. Itu yang pertama. Kemudian dari saya juga menanyakan, memang kendala di setiap daerah ini Pak, sertifikat layak fungsi memang hampir semua tidak ada. Nah, kalaupun kami di daerah harus membuat atau mengajukan sertifikat layak ini, siapa yang mengajukannya Pak? Siapa yang mengajukannya, kemudian ditujukan kepada siapa, dan siapa yang mengeluarkan sertifikat itu Pak? Pengalaman saya pernah koordinasi untuk bangunan di Kota Pangkal Pinang ini untuk dalam hal penilaiannya, kita pernah mengajukan ke KPKNL, itu instansi pemerintah sebagai tim penilai untuk menilai bangunan, tetapi mereka menyatakan bahwa untuk penilaian dalam hal bangunan mereka bukan kewenangan mereka lagi, harus sudah diserahkan kewenangannya kepada Kementerian PUPR atau kalau di daerah itu UPD PUPR. Nah, bagaimana Pak menanggapi masalah ini Pak? Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Nasir. Yang pertama dari Ibu Sudiana tadi, Ibu atau Bapak nih? Kalau namanya Ibu nih. Apakah apa sanksi kalau bangunan itu tidak ada sertifikat layak fungsi? Sampai dengan saat ini saya tidak bisa mengatakan sanksinya apa, tapi tentu pemerintah daerah yang memberikan sanksi dalam peraturan daerahnya. Barang siapa yang tidak memiliki sertifikat layak fungsi bangunan gedung, mungkin bangunan gedungnya jangan difungsikan atau apalah istilah sanksinya. Karena kita balik sekarang, kalau kita melihat persyaratan ini kadang-kadang kita memang jadi sumpek dengan banyak sekali aturan-aturan atau persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi kalau kita balik melihat, kalau saya tidak punya sertifikat layak fungsi ini, saya khawatir gedung ini masih bisa berfungsi atau tidak. Karena ketika orang tahu bahwa di dalam hutan itu ada harimau, baru dia takut. Tapi bagi orang yang nggak tahu di dalam itu ada harimau, dia nggak takut, dia biasa aja. Berapa banyak bangunan gedung yang ada di Aceh, pasca tsunami dulu, hari ini masih berdiri. Pada kondisinya, kolom-kolom bangunan, tiang-tiang bangunan itu sudah keropos. Tapi besinya itu ditutupi dengan plester saja, dengan santainya mereka duduk dalam gedung tersebut. Mereka tidak tahu ancaman begitu nyata di depan mata mereka, kalau gempa besar terjadi sedikit saja, bangunan gedung tersebut langsung roboh. Mereka nggak tahu. Saya yang begitu melihat gedung tersebut, saya merasa was-was dan khawatir. Begitu saya naik dalam gedung tersebut, sedikit saja bergetar, saya merasakan, oh ini ada getaran pada bangunan gedung ini. Tapi bagi teman-teman yang nggak mengerti, ya udah santai aja. Nah, jadi sertifikat layak fungsi ini memberikan jaminan bahwa bangunan gedung tersebut layak untuk difungsikan. Dan di sini saya juga ingin menjelaskan, layak itu sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Kalau layak bisa menggunakan perasaan. Ada orang yang mesti menggunakan mensedekahkan pakaian layak huni, bagi dia itu nggak layak lagi, tapi bagi orang lain masih layak. Jadi masih berbicara perasaan. Tapi kalau layak fungsi sesuai dengan standar
dan ketentuan. Kenapa pesawat itu layak terbang? Karena memenuhi standar terbangnya. Gitu. Nah, jadi sertifikat layak fungsi ini memberikan jaminan atas bangunan tersebut sudah layak untuk digunakan. Nah, jadi kembali kepada kita sebagai pemilik, kalau kita ingin jaminan atas keselamatan diri dan penghuni bangunan gedung, kita tentu meminta kepada instansi teknis untuk memberikan surat layak fungsi. Nah, ketika apa yang Pak Nasir tanyakan tadi, siapa yang mengurus dan bagaimana proses pengurusannya, pengurusannya itu bisa Bapak lakukan kalau sekarang itu melalui sistem informasi manajemen bangunan gedungnya, di sana pengajuan sertifikat layak fungsi. Nah, sertifikat layak fungsi ini Bapak ajukan melalui sistem, nanti instansi teknis yang akan masuknya pasti ke instansi teknis, karena di dalam sistem itu langsung diarahkan kemana. Instansi teknis akan melakukan pemeriksaan atau inspeksi terhadap bangunan gedung tersebut, apakah perlu ditambah dengan tim pengkaji teknis atau tidak, tentu nanti sangat tergantung kepada kompleksitas dan kondisi bangunan gedung yang ada. Nah, di sini nanti kalaupun tidak ada tim pengkaji teknis, kalau memang minta TPA untuk membantunya juga boleh untuk membantu melakukan inspeksi terhadap pemenuhan persyaratan bangunan gedung yang ada tersebut. Sehingga nanti mereka bisa merekomendasikan untuk mengeluarkan bahwa bangunan gedung ini layak fungsi, bahwa bangunan gedung ini harus dilakukan perbaikan atau perkuatan atau apapun catatannya. Nah, ketika Bapak mengajukan ke KPKNL untuk penghapusan dan sebagainya, tentu instansi teknis bisa merekomendasikan untuk bongkar. Rekomendasi bongkar itu tidak hanya diberikan kepada bangunan gedung yang sudah rusak, tapi bangunan gedung yang belum begitu rusak, tetapi karena bangunan gedung tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi kearifan lokal, dengan arsitektur bangunan di sekitarnya, karena tata lingkungannya, bangunan masih bagus, tetapi begitu musim hujan, setengah meter dalam bangunan gedung tersebut banjir misalnya. Tentu instansi teknis bisa memberikan kajian-kajian yang merekomendasikan bahwa bangunan gedung tersebut untuk bisa dibongkar atau tidak. Nah, rekomendasi bongkar ini yang diajukan ke KPKNL nantinya bisa penghapusan barang milik negara. Tingkat kerusakan itu sendiri juga, kalau kita melihat dalam bangunan gedung negara itu, ada tingkat kerusakan ringan, tingkat kerusakan sedang, dan tingkat kerusakan berat. Kalau rusak ringannya itu, ya rusaknya dari segi arsitektur, mungkin kalau kita memperbaikinya tidak lebih dari 35% dari membangun baru. Tapi kalau sudah lebih dari 45% dari membangun baru, atau kalau membangunnya, kalau rusaknya, kalau kita hitung dari nilai, belum berat. Tapi ada sebagian dari elemen strukturnya yang rusak, nah ini sudah tergolong kepada rusak sedang. Apalagi rusak berat, mungkin beberapa elemen strukturnya yang sudah banyak yang rusak, walaupun biaya memperbaikinya tidak terlalu besar, biaya kerusakannya, nilai kerusakannya tidak terlalu besar, belum sampai 65%. Tapi karena yang rusaknya itu struktur, maka bisa digolongkan ke dalam rusak berat. Siapa yang menentukan rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat? Tentu teman-teman dari tim pengkaji teknis, atau teman-teman dari tim penilai teknis, dari instansi teknis, ataupun dari tim profesi ahli yang diperbantukan kepada dinas teknis. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Pak Nasir. Bapak bilang tadi ada melalui sistem, Pak ya. Mohon izin, Pak. Sistemnya apa, Pak, namanya, Pak? Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Bapak ketik aja SIMBG. SIMBG ya. Ya, begitu SIMBG itu langsung masuk nanti apakah sebagai pemohon atau sebagai TPA atau sebagai instansi teknis. Terima kasih, Pak. Baik, kita lanjutkan yang sudah raise hand dari tadi nih. Mohon maaf kepada Pak Syarifudin sudah menunggu nih. Kepada Bapak Syarifudin, masih bisa dihubungin? Iya, Pak Nasir. Masih. Silakan, Pak. Ya. Nama, alamat, dan nomor Baik, sepatu, Pak. Baik, Silakan, terima Pak. kasih banyak, Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon izin, Pak, saya langsung ke Pak Samsunan. Siap. Ya, Assalamualaikum Pak Samsunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Pak. Ini Pak, mohon pencerahan, Pak. Sharing-sharing ini. Untuk pengajuan PBG itu, yang pertama kan ada
tim profesi ahli atau profesi ahli. Nah, itu siapa yang menentukan itu, Pak? Siapa yang menentukan jumlahnya, bahwa bangunan ini membutuhkan tenaga ahli ini. Nah, kemudian siapa yang menunjuk, Pak? Siapa yang menunjuk dan membayar jasanya? Misalnya ini kan yang mengajukan masyarakat umum ini, Pak, yang mengajukan masyarakat umum PBG-nya itu, Pak. Tentu kan melalui SIM BG itu. Kemudian batas tanggung jawabnya profesi ahli itu, Pak. Apakah bertanggung jawab sampai kelayakan bangunan itu? Misalnya awalnya kan dia periksa desainnya, apanya semua, ketika tidak diminta-minta terjadi apa, kegagalan bangunan atau apa, apakah dituntut sampai sejauh itu, Pak, untuk tanggung jawabnya profesi ahli ini. Kemudian untuk gambar desainnya, Pak, gambar desainnya yang khusus untuk pemohon yang pribadi, Pak, yang pemohon yang pribadi, apakah bisa pemilik bangunan itu yang selaku pemohon itu yang membuat sendiri, atau harus menggunakan jasa konsultan untuk desainnya, Pak? Ya, itu saja barangkali, Pak Samsunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Nasir. Sedikit pertanyaan tapi panjang jawaban ini. Iya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Pak Sarifudin. Mohon maaf Pak Sarifudin, dari mana ya? Di Iya, Pak. Pak Sarifudin ya. Oh, baik, dari Pak. mana, Pak? Saya dari ini, Pak, masyarakat umum, Pak, di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Pak. Oke, terima kasih Pak Sarifudin. Iya, Pak. Iya, Pak. Yang pertama, pada saat pengajuan PBG, kita sebagai pemohon mengajukan kepada instansi teknis. Tentu instansi teknis yang tahu seberapa besar beban dalam memeriksa dokumen teknis tersebut, sehingga instansi teknis yang menentukan berapa banyak jumlah TPA yang dibutuhkan. Kemudian ahli-ahli apa saja yang dibutuhkan. Jadi instansi teknis yang menentukan, dan mereka yang memilih dan mereka yang menghubungi TPA tersebut. Bapak begitu sudah mengajukan ke sistem, selesai dengan dokumen-dokumennya. Kemudian nanti dalam proses pengajuannya itu nanti akan ada masa diskusi atau konsultasi. Nah, penyedia jasa yang dimaksudkan tadi dalam merencanakan bangunan gedung tersebut berdiskusi dan konsultasi dengan tim profesi ahli tersebut untuk menanyakan dan untuk menilai apakah bangunan tersebut sudah memenuhi standar teknis atau belum. Nah, tentunya di sini standar teknis apa saja, seperti saya sampaikan tadi, tim dinas teknis yang tahu berapa banyak jumlah yang dibutuhkan. Karena begini, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Bangunan Gedung, di sana ditulis bahwa setiap pelaksanaan bangunan gedung sebelum ada persetujuan teknis dari kepala daerah, itu bangunan gedung belum boleh dibangun. Persetujuan teknis ini oleh kepala daerah mendelegasikan kepada dinas teknis. Dinas teknis itu yang merekomendasikan bahwa gambar bangunan gedung itu sudah memenuhi standar. Kalau dulu bangunan gedung itu ditandatangani oleh salah satu instansi teknis. Ada mengetahui dinas PU-nya di gambarnya. Kalau sekarang dinas PU-nya mungkin tidak lagi mengetahui, tetap mengetahui dalam surat gambarnya itu tidak ada tanda tangannya lagi, tapi dalam proses, karena dulu kan masih manual, sekarang sudah elektronik. Dalam proses secara elektronik, mereka menyetujuinya dengan mengeluarkan surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi oleh dinas teknis ini, mereka juga, Pak Kepala Dinas nggak mungkin, Pak Kabid nggak mungkin, atau Pak Pak Tony nggak mungkin beliau yang memeriksa
secara detail, karena tugas beliau juga bukan cuma itu aja, ada tugas-tugas lain. Makanya beban ini dilimpahkan kepada tim profesi ahli untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasi teknis sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Kemudian pembayarannya siapa yang bayar? Yang bayarnya itu juga sistem nanti dari dinas teknis ke tim profesi ahli. Karena kenapa? Pada saat Bapak mengajukan permohonan persetujuan bangunan gedung, di sana nanti akan keluar berapa nilai retribusi yang harus dibayar. Nilai retribusi yang harus dibayar ini bangunan gedung milik swasta, tapi bangunan gedung pemerintah kalau memang ada aturan yang mengatakan bahwa retribusinya nol, mungkin ya antara Bapak dari instansi pemerintah dengan pemerintah daerah setempat yang bisa menjawabnya. Tapi bagi yang swasta, milik pribadi, ketika mengajukan, nanti dinas teknis akan menghitung berapa biaya retribusinya. Retribusi ini juga harus sesuai dengan peraturan daerah tentang retribusi PBG, yang menurut instruksi dari Menteri Dalam Negeri harus segera dibuat kemarin. Kalau masih menggunakan retribusi IMB dengan peraturan yang lama, maka sejak 2 Agustus itu harus dikembalikan ke kas negara. Ini perintah dari edaran dari Menteri Dalam Negeri. Saya hanya membaca saja sepintas edaran tersebut yang dalam pelaksanaannya teman-teman dari kabupaten kota yang lebih mengetahui. Jadi begitu Bapak mengajukan, Bapak dikenakan retribusi, dari retribusi itu nanti sebagiannya dibayar untuk honor TPA. Yang bayarnya semuanya itu dilakukan oleh teman-teman dari instansi teknis. Yang kedua, batas tanggung jawab TPA. TPA itu hanya memberikan rekomendasi bahwa pemenuhan atas standar teknis dari apa yang sudah direncanakan. Apakah gambar ini sudah sesuai dengan standar teknis dengan SNI? Kalau bangunan gedung ada SNI 2847 untuk beton bertulang, kemudian untuk bangunan untuk standar gempanya ada SNI 1726 dan sebagainya. Apakah sudah terpenuhi atau belum? Kalau sudah terpenuhi, dia hanya merekomendasikan bahwa semua gambarnya itu sudah sesuai dengan standar teknis. Dalam pelaksanaan, di sana tentu ada teman-teman dari pelaksana dan pengawas yang memastikan bahwa bangunan gedung tersebut harus terpenuhi standar teknis yang berlaku. Karena kalau TPA bertanggung jawab sampai dengan selesai bangunan gedung, tiba-tiba dalam pelaksanaan bangunan gedungnya, yang lemahnya di pelaksanaan. Apakah di kontraktornya atau di pengawasnya. Jadi TPA-nya tidak bertanggung jawab lagi di sana. TPA itu bertanggung jawab atas pemenuhan standar teknis yang berlaku. Ketika standar teknisnya sudah berlaku, kemudian di dalam pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai dengan kondisi standar teknis yang ada, maka di pelaksanaan itu tanggung jawab konsultan dalam memberikan garansi terhadap bangunan gedung tersebut. Kalau untuk bangunan gedung negara juga jelas ditulis bahwa konsultan pengawas memberikan pelaksana, penyedia jasa pelaksana dan pengawas memberikan jaminan atas kegagalan bangunan gedung. Jadi bangunan gedung itu tidak boleh terjadi apa-apa atau garansi diberikan oleh pelaksana dan pengawas sampai dengan minimal 10 tahun. Yang ketiga, gambar desain boleh nggak digambar sendiri? Kebetulan saya sarjana teknik, saya bisa menggambar, saya bisa mendesain sendiri semuanya. Pertanyaan berikutnya adalah, bolehkah saya menggambar bangunan gedung tersebut? Yang pertama, bangunan gedung itu sederhana atau tidak? Teman-teman dari instansi teknis tentu tahu setingkat mana sederhana atau tidak sederhananya bangunan gedung tersebut. Kemudian, kalau bangunan gedungnya tidak sederhana, saya bisa lakukan sendiri. Lagi-lagi, hukum mutatis mutandis berlaku. Apakah kita punya sertifikat ahli untuk mendesain bangunan atau tidak? Kalau kita tidak punya, walaupun kita mahir, kita ahli, kita tetap tidak dianggap. Karena kenapa? Melanggar Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, Undang-Undang Jasa Konstruksi yang memberikan kewajiban memiliki sertifikat baik badan usaha maupun perseorangan. Karena untuk konsultan bisa badan usaha, bisa juga perseorangan. Bapak punya sertifikat itu? Silahkan, nggak ada masalah. Karena sertifikat ahli Bapak yang mengatakan bahwa Bapak bisa mendesainnya. Kira-kira demikian, Bapak. Saya kembalikan ke Pak Nasir. Terima kasih Pak Samsunan. Bagaimana Pak Syarifuddin?
Sudah jelas Ya. ya? Baik Pak, tambahan terima kasih mungkin? banyak. Ya sudah cukup Pak, cukup Pak. Ya, makasih banyak Pak. Ya. Baik, terima kasih atas kontribusinya untuk berdiskusi. Kita selanjutnya ke chat, kolom chat. Ini sepertinya dari bapak-bapak ini. Bapak Desi Oktavia ini. Beliau menanyakan, izin bertanya. 1. PP nomor 16 tahun 2021 berlaku hanya untuk bangunan gedung atau termasuk bangunan sipil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah PBG ini menjadi salah satu output konsultan perencanaan? Yang ketiga, masa berlaku sertifikat laik fungsi ini berapa tahun? Jika diperpanjang, siapa yang membuat surat pernyataan laik fungsinya? Wah, panjang juga nih Pak, pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Pak Samsunan. Baik Pak Nasir, terima kasih. Kayaknya Ibu nih. Hah, Bapak ya? Ibu ya? Oke. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, PP 16 tahun 2021 itu memang jelas tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung. Jadi ini hanya berlaku untuk bangunan gedung dan lingkungannya. Jadi berlaku juga untuk lingkungan dari bangunan gedung, termasuk pagar, termasuk beberapa saluran di samping dari bangunan gedung tersebut itu termasuk. Karena itu bangunan pelengkap dari bangunan gedung. Kemudian kalau bangunan sipil lain, mungkin drainase kalau sudah masuk ke lingkungan itu sudah terlepas dari bangunan gedung. Karena kalau sudah masuk ke drainase lingkungan itu sudah simultan berbicara, bukan hanya bangunan gedung itu saja. Yang kedua, apakah PBG ini menjadi output dari konsultan perencanaan? Nah, saya tidak, yang jelas kalau untuk bangunan gedung negara, Bapak Ibu sebagai pengguna jasa, tentu ini menjadi salah satu persyaratan bahwa apapun yang direncanakan oleh seorang konsultan perencanaan harus sampai dengan terbitnya PBG. Nah, itu. Persetujuan bangunan gedung tentu diajukan oleh pemilih, bukan oleh konsultan. Tapi kalau mendelegasikan konsultan silakan aja. Karena nanti ada juga surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang juga akan dikeluarkan kepada pemiliknya. Cuman di sini kalaupun diajukan sendiri oleh pemilik, tugas dan tanggung jawab konsultan perencanaan itu sudah masih melekat. Perlu disampaikan bahwa kepada konsultan perencanaan, kerja Anda itu sampai keluarnya PBG. Karena kenapa? Pada saat konsultasi nanti, Bapak Ibu tetap menghadirkan penyedia jasa perencanaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim profesi ahlinya. Sehingga boleh bisa jadi salah satu output dari konsultan perencanaan, kalaupun tidak menjadi salah satu output, harus dipastikan bahwa PBG menjadi persyaratan mutlak. Karena kalau enggak, nanti mereka bekerjanya asal-asal. Jadi kalau memang sudah kita ikat bahwa kerja mereka itu harus sampai dengan keluarnya PBG. Nah itu dia. Yang ketiga, masa berlaku. Masa berlaku SLF untuk bangunan gedung kepentingan umum itu 5 tahun. Untuk bangunan gedung sederhana itu 25 tahun. Untuk bangunan gedung fungsi hunian sederhana itu seumur hidup. Sekali keluar bisa untuk seumur hidup. Untuk hunian sederhana bagaimana? Hunian gedung untuk milik sendiri. Ada juga hunian yang sifatnya kompleks. Ya ini kan fungsi hunian Pak, betul hunian. Rumahnya, apakah yang diajukan rumah? Ya, tapi rumahnya rumah susun. Rumah susun itu juga hunian tidak sederhana. Karena kenapa? Dia bersifat sebagai bangunan gedung. Nah, sehingga fungsi SLF di sini bisa berlaku 5 tahun untuk bangunan untuk kepentingan umum. Kemudian bangunan gedung sederhana itu 25 tahun, bangunan gedung hunian masyarakat itu seumur hidup. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke Pak Nasir.
Mantap, terima kasih Pak Samsunan. Saya izin menambah sedikit karena ada ditanya tadi, jika diperpanjang siapa yang membuat surat pernyataan. Nah, pada saat memperpanjangnya itu diajukan permohonan kepada dinas teknis, nanti dinas teknis meminta apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau ada persyaratan yang harus dipenuhi, pemilik lagi-lagi meminta tim pengkaji teknis. Ada bisa meng-hire pengkaji teknis, baik perseorangan maupun badan usaha. Kalau tidak, mungkin diskusi dengan instansi teknis bisa memohon kepada tim penilai teknis yang ada di dinas, atau dengan mengajak atau melibatkan teman-teman dari TPA untuk membantu memberikan rekomendasi atas standar tersebut. Karena konsultan pengkaji teknis juga belum familiar kita di Indonesia, karena hanya baru lahir dari PP ini. Nah, bagi teman-teman yang bergerak di usaha jasa pengawasan mungkin sudah bisa memikirkan untuk mengalihkan perusahaannya itu ke pengkaji teknis. Nah, itu dia. Saya kembalikan pada Nasir. Baik, terima kasih Pak. Waduh, ini seperti Bapak sampaikan tadi, berarti ada batasannya Pak ya, ada yang 5 tahun, kalau untuk 25 tahun, ada kalau untuk hunian milik pribadi, milik sendiri itu seumur hidup Pak ya. Artinya sama dengan surat nikah Pak, seumur hidup Pak. Kalau seandainya surat nikah ada batasannya 5 tahun atau 25 tahun mungkin ya agak lenggang lah Pak ya. Tapi ini seumur hidup Pak, sama dengan hukuman mati. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya lagi silakan. Nah ini di ujung-ujung waktu ini kebetulan sudah 3:30 pas jam 3.30. Saya izin dulu dengan Pak Prof. Mungkin bagaimana Pak Prof, Pak Muji waktunya? Ada Pak Raymond tuh. Pak Raymond masih ada yang rese nih Pak. Oke. Kepada Pak Raymond dari Pemprov, silakan Pak. Nama, alamat Pak, dari mana Pak? Silakan. Pak Raymond, silakan Pak. Suara saya terdengar ya Pak moderator? Kurang besar Pak, diangkat sedikit Pak volumenya Pak. Saya angkat Pak ya. Ya, cek 1 2 3. Angkat lagi Pak, dikit lagi Pak. Dikit lagi diangkat suaranya. Sudah? Ya, bentar. Ah, sudah. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Izin Pak Muji, Pak Prof Muklis, Pak narasumber, Pak Samsunan. Salam sehat selalu. Terakhir duduk bersebelahan kita di Sunlake ya, Pak Samsunan. Oh, iya Pak Raymond. Ya. Jadi langsung saja Pak Samsunan, ini terkait kegagalan bangunan ya. Kalau saya nggak salah baca di Undang-Undang Jasa Konstruksi itu, ketika ada kegagalan bangunan itu ada penilai ahli gitu ya Pak ya, penilai ahli yang ditunjuk menteri gitu kalau saya nggak salah baca. Nah, apakah si penilai ahli ini orang yang sama dengan yang TPA tadi gitu ya, atau tidak gitu? Karena kalau saya lihat TPA ini kan yang bentuk Pemda gitu tadi ya, terhadap pengawasannya gitu. Nah itu yang pertama Pak. Yang kedua, sejauh mana hasil dari penilai ahli tadi atau katakan si TPA tadi terhadap katakanlah hasil analisa atau kajiannya terhadap proses penyelidikan gitu Pak. Misalkan contoh baru-baru ini di tempat kami itu ada terjadi kegagalan bangunan di salah satu SMA gitu ya Pak, di salah satu sekolah yang sedang proses pembangunan konstruksinya gitu oleh salah satu penyedia. Nah itu sejauh mana tuh Pak nanti hasil analisa mereka si penilai ahli ini terhadap proses penyelidikannya nanti gitu? Atau mungkin Pak Samsunan ini pernah ada pengalaman gitu ya jadi tim penilai ahli gitu? Mungkin boleh Pak di-sharing sedikit gitu. Mungkin itu 2 saja. Makasih Pak Samsunan dan Pak Moderator. Masya Allah, mantap. Terima kasih Pak Raymond. Silakan Pak Samsunan. Sepertinya sudah kenal dekat ini. Baik, terima kasih Pak Nasir. Ini teman saya, teman Pak Kasman juga nih Pak Raymond nih. Kami sama-sama dulu berjuang di Sunlake di Jakarta. Terima kasih Pak Raymond. Yang pertama sekali penilai ahli dengan tim profesi ahli ini berada pada undang-undang yang berbeda Pak. Sehingga keduanya juga berada pada akun yang berbeda.
teman-teman tim profesi ahli ini berasal dari akunnya SIMBG dari Dirjen Cipta Karya, sementara teman-teman penilai ahli ini yang tunduk dan patuh pada Undang-Undang Jasa Konstruksi berada di SIKI atau LPJK-nya Kementerian PUPR di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Nah, tentu kedua mereka ini di akun yang berbeda, tugas dan tanggung jawab berbeda, semuanya berbeda. Walaupun kadang-kadang orangnya sama. Kebetulan saya sendiri ada di dua akun tersebut. Saya ada di TPA juga dan ada di penilai ahli yang Bapak maksudkan tadi. Nah, jadi kalau udah melihat akun sekarang ini udah banyak sekali akunnya. Nah, berbicara masalah kegagalan bangunan gedung, siapa yang menilainya itulah penilai ahli yang ada yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR yang seperti Bapak maksudkan tadi. Dan itu bukannya teman-teman dari tim profesi ahli yang ada di bangunan gedung ini. Karena penilai ahli yang bekerja di sana, dia akan menilai kegagalan bangunan itu mulai dari sumber penyebab kegagalannya itu sampai dengan siapa yang bisa disalahkan. Nah, itu penilai ahli dari Kementerian PUPR tersebut. Mereka itu tidak hanya menilai bangunan gedung, tapi mereka juga menilai bangunan konstruksi lainnya karena mereka tunduk dan patuh di bawah Undang-Undang Jasa Konstruksi. Jadi mereka menilai kegagalan dari salah satu pelaksanaan jasa konstruksi. Kemudian tim penilai ahli ini juga bekerja atas dasar perintah dari LPJK-nya Kementerian PU. Nah, dia bekerja, punya kode etik dan sebagainya, semuanya tugas dan bertanggung jawab, dan dia juga melaporkan ke LPJK-nya dari Kementerian PU. Sehingga nanti siapa yang memintanya, instansi apa yang memintanya, instansi itu yang meminta kepada LPJK. Nah, jadi misalnya ada sekolah yang sedang dibangun kemudian rusak, kemudian tim penilai ahlinya turun, siapa yang memintanya? Misalnya Dinas Pendidikan yang meminta, berarti dia menyampaikan laporan ke LPJK, LPJK menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan tersebut. Nah, kemudian kalaupun dalam pelaksanaan ternyata ada dalam kegagalan konstruksi atau kegagalan yang dinilai tersebut bisa merugikan negara, di sana mereka tidak berkewenangan sampai ke penyelidikan atau ke penyidikan. Ini mungkin saya nggak tahu apakah Pak Komandan Lubis ikut nggak hari ini. Mungkin kewenangan di Pak Lubis yang lebih bisa menganikan apakah bisa meminta. Kalaupun mereka meminta itu tentunya ke LPJK. Saya sebagai penilai ahli dari Kementerian PU tidak berkewajiban memberikan komentar ke siapapun kecuali menyampaikannya ke LPJK. LPJK yang bisa memberikan keterangan tersebut kepada siapa yang memintanya. Nah, ketika dalam pelaksanaan nanti kegagalan ini diminta, apakah ada, kalau Pak Raymond tanya tadi, pengalaman-pengalaman saya itu bukan sebagai penilai ahli, itu jauh lebih kepada saksi ahli. Mungkin saksi ahli di sini dalam hal jasa konstruksi. Nah, itu udah lain lagi ceritanya. Jadi di banyak hal itu kita harus menempatkan orang-orangnya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi TPA yang ada di bangunan gedung ini tidak sama dengan penilai ahli yang ada di Kementerian PU yang Bapak maksudkan sebagai penilai bangunan, penilai konstruksi. Kemudian penilai konstruksi tersebut tugas dan bertanggung jawab di bawah LPJK Kementerian PUPR. Mungkin itu yang bisa saya sedikit memberikan pencerahannya Pak Raymond, walaupun tidak secerah-cerah yang kita harapkan gitu, karena suasananya sudah mulai meredup ini. Mantap penjelasannya Pak Susan. Baik, Bapak Ibu, mengingat waktu kita ini sudah lewat ini 3:30, mohon izin ada satu lagi pertanyaan nih kalau diizinkan oleh Pak Prof. Dari kolom chat ada satu lagi, mohon kepada Pak Sulman untuk menjawabnya secara singkat, padat, jelas. Pertanyaan dari Bapak Desi Oktavia, siapakah yang harus mengajukan perpanjangan surat layak fungsi, sertifikat layak fungsi bangunan gedung negara? Karena pemilik asetnya pemerintah.
dan pengajuan permohonan juga kepada instansi teknis yang juga sama-sama pemerintah. Nah, mohon kepada Pak Samsunan untuk menjawabnya mengingat waktu sedikit. Silakan Pak. Terima kasih. Kalau ditanya bangunan gedung milik negara, tentu ada pemiliknya. Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Tetapi Kementerian Keuangan memberikan delegasi, ada pengguna anggaran dan ada pengguna barang. Dalam hal ini kementerian, lembaga, dan instansi. Nah, pengguna itu tentunya dalam hal ini bangunan milik negara itu ada pengguna barang, dan pengguna barang itulah sebagai pemilik atau yang mengajukan permohonannya. Siapa pengguna barangnya? Tentu pengguna anggaran dan pengguna barang ini yang berkewenangan untuk mengajukan permohonan. Ketika itu barang miliknya sendiri, ya udah dia yang menilainya. Mungkin itu jawaban singkatnya. Lebihnya nanti bisa kita diskusikan di luar dari forum. Silahkan saja. Terima kasih Pak Samsunan. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya mengingat waktu kita sudah 3:30 lewat 10 menit. Kami mohon kepada Pak Prof, gimana Pak Prof? Mohon izin. Kalau sudah sudah kayaknya, mungkin Pak Muji mau menyampaikan, silakan. Silakan closing statement pertama dari Pak Muji. Silakan Pak. Terima kasih Pak Nasir. Siap. Terima kasih penyampaian dari Pak Samsunan. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita tentang PP ini. Tapi satu mungkin Pak Samsunan yang mungkin Pak Samsunan nanti bisa merespon. Apakah Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 sudah tidak berlaku lagi? Ini karena Pak Profesor Muklis ini ahli hukum, Pak. Nanti kalau saya menyebut itu nanti disalah-salahkan lagi. Jadi masih berlaku nomor 22 tahun 2018 mengenai gedung negara itu. Oh, udah diganti dan ini atau tidak, ini yang perlu titik merahnya di situlah. Itu aja, Pak. Terima kasih atas penyampaian ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih dari guru besar kita. Pak Samsunan, silakan. Ya. Izin Bu, saya ingin memberikan benang merahnya, walaupun di sini nggak ada gulungan benang merahnya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa apapun yang ada isi dari Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 itu sudah termaktub dalam PP ini. Jadi dalam lampirannya itu sudah ada semuanya, semua isinya itu ada sebagian yang sudah berubah. Artinya kalau kita melihat secara urutan hukumnya, PP jauh lebih tinggi daripada Permen PU. Jadi sekarang semuanya kita bisa merujuk kepada PP nomor 16 tahun 2021 yang terkait tentang bangunan gedung negara itu ada di lampiran 6 ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung negara. Kalau kita melihat ketentuan ini, maka kita akan melihat isi yang ada di dalam Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 dan sebagiannya lagi ada di mukadimahnya PP karena pengertian-pengertiannya itu tidak semuanya dilampirkan dalam lampiran, tapi sudah ada di preambul dari PP ini. Kalau kita lihat ini ketentuan bangunan gedung negara ada 91 halaman yang secara rinci khusus tentang bangunan gedung negara. Artinya bangunan gedung negara Permen PU nomor 22 tahun 2018 tidak berlaku lagi karena sudah ada PP yang lebih tinggi. Apakah nanti akan keluar Permen PU sebagai turunan dari PP, saya juga tidak bisa memastikannya. Sebagai closing statement, saya ingin mengucapkan terima kasih terutama sekali kepada Bapak Muji Santosa sebagai Direktur Muji Santosa Training and Consulting, Pak Muklis sebagai yang selalu setia mendampingi kita, Pak Nasir yang sebagai moderator sudah mengantarkan kita di penghujung acara. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, insya Allah di waktu dan kesempatan, karena banyak sekali hal yang bisa yang harus kita bedah lagi. Karena terkait masalah bangunan gedung negara itu ada sesi khusus bangunan gedung negara yang memang menghabiskan waktu sampai dengan 2 jam juga. Karena saya kemarin diminta oleh dinas teknis di Provinsi Aceh itu lebih 3 jam harus saya jelaskan khusus tentang bangunan gedung negara. Itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tingkah laku dan tindak tanduk saya yang kurang berkenan, bahasa saya yang kurang sopan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Prof, silakan. Ada tambahan, Pak? Mau nambahkan? Nggak berani nambahin. Luar biasa nih. Masya Allah, memang materi ini Biasa di luar, Prof. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya pada hari ini yang sudah meramaikan acara ini, kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, baik raise hand maupun di chat. Saya pribadi ingin memberikan hadiah kepada Bapak-Bapak Ibu yang sudah menyertai berupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meramaikan acara ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ibu Bapak semua. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kami selama memandu acara ini, ada kekurangan ya atau kata-kata kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kontribusi, diskusi, dan saran-sarannya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan, kemudahan kepada semua Bapak Ibu yang sudah hadir dalam forum diskusi pada hari ini. Kami mengundurkan diri. Burung nuri terbangnya tinggi, jatuh di sawah, ditembak oleh petani. Jangan marah, apalagi sakit hati. Saya berpantun hanya untuk meremehkan acara ini. Menebang pohon untuk dijadikan papan. Membuat kursi, papan dijadikan bahan. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Semoga kita semua mendapat keberkahan. Amin, Allahumma amin. Demikian kami undur diri. Kami ucapkan billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi